Selamat berjumpa kembali sedulur Jogja di podcast diseminasi konten positif Aro-Aro Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kunci penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Artinya masyarakat mempunyai peran penting dalam menyampaikan aspirasinya dengan lembaga publik ataupun lembaga pemerintahan. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan peran SP4N, Lapor dan I-Lapor DIY dalam menampung aspirasi pemilih pemilu 2024. Mengingat pada saat ini masuk tahun politik, tentu saja masyarakat mempunyai banyak aspirasi ataupun pengaduan. Terkait dengan SP4N, ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, dan E-Lapor DIY ini merupakan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya Muhammad Hafid. Saya tidak sendiri di sini, bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Kita akan berdiskusi terkait dengan peran SP4N Lapor dan E-Lapor DIY dalam menampung aspirasi pemilih pemilu di tahun 2024. Kita langsung berkenalan dengan satu wanita yang luar biasa yang berada di samping saya. Ini merupakan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa Ibu Riris Puspita Wijaya Kridaningrat STMACC. Apa kabar Ibu? Baik. Luar biasa Ibu. Ya. Bersama Ibu Riris nanti kita akan banyak ngobrol pemirsa, dan selanjutnya bersama dengan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Pak Stefan, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Berikutnya bersama dengan Bawaslu, Komisioner Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Sutrisnowati SH MH MPSI. Ibu Wati, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik, luar biasa. Seluruh Jogja kita beralih ke Pak Steve. Pak Steve melihat pelayanan publik yang mungkin saat ini semakin masif kepada masyarakat, dekat dengan masyarakat, tanggapan dari anggota Dewan seperti apa? Jadi ini salah satu yang keren ya dibandingkan provinsi lain ataupun wilayah lain di Indonesia gitu. Pemerintah kita juga sudah memiliki sistem yang cukup keren, yang bisa menampung berbagai macam aspirasi dari masyarakat, termasuk juga pengaduan. Jadi sebenarnya terkait dengan kampanye, terkait dengan pemilu ya, sebenarnya pengaduan kan bisa langsung lewat Bawaslu. Ya. Dan masyarakat secara umum juga pahamnya semacam itu gitu kan, ketika ada permasalahan, mereka akan pasti langsung menuju ke KPU dan Bawaslu. Tapi di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta ini kita juga punya loh sistem yang mampu juga untuk menjadi penampung untuk menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Misalkan ada pengaduan terkait dengan pemilu ini gitu kan, kita bisa menyampaikan itu melalui yang tadi disampaikan, ada SP4N, kemudian ada I-Lapor yang kita bangun sendiri. Dan menurut saya itu bentuk pelayanan prima dari daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Walaupun kita tahu bahwa itu tugasnya Bawaslu juga, tapi pemerintah daerah kita menyediakan berbagai macam channel yang bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Itu salah satu yang lebih progresif dibanding yang lain. Jadi kita membuka pelayanan yang multi channel, Mas. Jadi warga tidak hanya datang ke Bawaslu melapor, tapi juga bisa melalui tadi disampaikan ada berbagai macam channel. Web based juga ada, aplikasi ada iOS dan Android based juga yang bisa digunakan. Jadi itu menurut saya juga memberikan rasa keadilan buat masyarakat nantinya gitu kan, ketika melihat bahwa Yogyakarta ada pelanggaran nih, atau bukan pelanggaran saja menurut saya, misalkan ada hal yang perlu disampaikan kepada penyelenggara pemilu ini, pemerintah kita juga membuka diri untuk bisa menyampaikan gitu. Misalkan warga, aduh aku nggak tahu nih bagaimana menyampaikan informasi baik itu pelanggaran ataupun aspirasi kepada penyelenggara pemilu, bisa juga melalui channel-channel yang dibangun oleh pemerintah daerah. Oke. Terkait dengan regulasi Pak Steve, ini apa dukungan regulasi terhadap pengembangan layanan yang disediakan oleh Pemda ini? Kalau kita melihat secara umum ya, bahwa pengembangan aplikasi ini juga pasti punya dasar hukum juga. Salah satunya adalah
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita punya perdanya terkait itu, bahwa dari payung hukum itulah kita bisa menggelar ataupun bisa mengembangkan berbagai macam aplikasi. Jadi Yogyakarta menurut saya ya termasuk yang luar biasa terkait dengan regulasi yang dibangun. Jadi walaupun menurut saya masih ada sedikit kekurangan, tapi kalau kita melihat rencana aksi Jogja Smart Province ini yang menjadi induk dari pengembangan pemanfaatan teknologi itu udah cukup keren gitu. Jadi dibandingkan wilayah lain saya bisa sampaikan bahwa Yogyakarta sudah lebih maju lah. Kita punya perdanya, kita punya pergubnya juga ya. Kemudian kita bahkan punya rencana aksi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk nyatanya adalah ilapor. 2017 kita sudah punya. SP4N baru aja muncul dan kita gunakan baru 2021 karena kita sudah punya lebih dulu 2017. Jadi secara pemanfaatan teknologi di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta menurut saya sudah selangkah maju di depan lah. Tinggal kita bagaimana mengkolaborasikan antara pemerintah daerah dengan Bawaslu supaya dalam proses penyelenggaraan pemilu ke depan itu rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Prinsip bahwa luber itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ada keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Itu yang paling penting sih. Kalau masyarakat merasa bahwa penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, etika-etika yang sudah ada, saya yakin masyarakat tidak resah, masyarakat juga akan menikmati pesta demokrasi karena kita percaya bahwa pemilu 2024 adalah pesta demokrasi dan itu harus kita jaga melalui berbagai macam cara-cara yang kita bisa lakukan. Salah satunya yang tadi pemanfaatan teknologi informasi. Begitu. Pak Steve dari anggota Dewan, Pak. Ini kalau dari Diskominfo memberikan kanal, memberikan channel, Bawaslu juga begitu banyak yang diserap seperti itu. Efektifkah kira-kira Pak untuk masyarakat DIY? Ya, menurut saya ketika kita bicara mengenai pemilu, bicara mengenai negara yang berdemokrasi gitu kan, jangan sampai ada channel yang tertutup buat masyarakat. Semakin banyak channel yang bisa dimanfaatkan masyarakat itu akan semakin baik. Dan pemerintah daerah mencoba untuk membuka ruang bahwa pemerintah daerah juga bisa menjadi salah satu channel untuk menyampaikan informasi. Walaupun kita tahu persis bahwa kewenangan teman-teman di Kominfo, di pemerintahan itu berbeda jauh dengan apa yang menjadi ketugasan dari KPU maupun Bawaslu. Jadi dari kewenangan-kewenangan itu kita pisahkan mana sih yang mungkin masih bisa menjadi keterlibatan kita memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Tadi yang disampaikan ada informasi, ada pengaduan, ada berbagai macam jenis laporan ya, itu bisa masuk kepada pihak yang terkait gitu. Jangan sampai masyarakat itu tidak tersalurkan. Kalau tidak tersalurkan kan merasa nanti, wah ini kok kayak seperti ini pemilu nih, gitu kan. Berbagai macam channel yang kita coba sampaikan kok buntet semua gitu. Nah kita nggak mau seperti itu. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah mendorong bahwa dinas terkait khususnya Kominfo yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu karena dia punya sistemnya ya, itu bisa berjalan dengan baik gitu. Sejauh ini dukungan dari anggota Dewan terkait dengan aplikasi atau bentuk-bentuk channelnya seperti apa dukungannya? Dukungannya ada 3 sebenarnya terkait dengan regulasinya kita sudah tadi sampaikan, kemudian pengawasan dan anggaran. Kewenangan kita kan hanya 3 itu karena fungsi dari anggota DPR kan hanya 3 itu. Dari 3 itu kita memastikan bahwa memang dari Kominfo juga mampu untuk melaksanakan apa yang kita harapkan. Sistemnya sudah dibangun sejak 2017. Sistem itu tetap terawat dengan baik, sistem itu tetap bisa digunakan, dan hingga saat ini masih bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman yang lain, dengan masyarakat juga itu masih digunakan secara efektif gitu kan. Itu salah satu yang kita dorong dari ketugasan kita gitu. Kita nggak bisa intervensi terlalu jauh karena kita memang punya pembagian tugas dan fungsi ya sebagai anggota dewan situ. Terkait dengan anggaran, kita memastikan bahwa terkait dengan sistem itu bisa dikerjakan dengan anggaran yang sudah bahas bersama dengan teman-teman di Komisi A, karena di Kominfo ya ada anggaran yang memang diajukan untuk salah satunya adalah untuk pemanfaatan ilapor ini bisa terus running gitu. Semacam itu Mas. Jadi yang paling penting saya di momentum seperti ini saya berharap adalah preventifnya. Jangan sampai isu itu udah menjadi panas, sudah menjadi liar,
kemudian baru kita bereaksi. Dan kegiatan semacam ini salah satu bentuk preventif kita. Masyarakat bisa loh untuk bisa turut hadir di dalam proses pemilu 2024 secara aktif. Ketika ada problem, ketika ada aspirasi, ada saran dan seterusnya. Preventif itu yang harus kita dorong sebenarnya. Masyarakat ikut memantau, masyarakat ikut terlibat, preventifnya. Kalau dari Pak Steve sendiri itu cara masyarakat supaya mau memberikan aduan ya atau mau melapor itu seperti apa? Ini contohnya adalah podcast ini. Jadi masyarakat kita kan masyarakat yang sekarang sudah masuk ke 5.0, pemanfaatan teknologi sudah sangat tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Nomor 1 menurut data Kominfo ya, pusat bahwa kita adalah masyarakat yang sudah sangat memanfaatkan teknologi. Nah podcast ini salah satu cara kita menyampaikan kepada khalayak yang lebih luas. Jadi yang nonton di podcast ini, apalagi ini dipakai channelnya Tribun, ini yang nonton pasti lebih dari ratusan ribu orang ini yang nonton pastinya kan di kemudian hari. Dan informasi ini bisa diakses kapanpun, dimanapun juga masyarakat secara luas. Dan informasi ini bisa menjadi acuan bahwa tadi channel-channel tadi itu adalah channel-channel resmi kita. Tidak hanya punyanya Bawaslu, tapi punya Pemda juga bisa dimanfaatkan. Itu yang paling penting menurut saya, Mas. Jadi momentum ini kita sampaikan bahwa preventif itu paling penting. Jadi jangan sampai menjadi panas dulu baru kita rame kemudian seterusnya. Tapi bagaimana kita menjaga pemilu 2024 itu lebih soft, lebih aman, lebih tentrem, adem ayem dengan cara kita mulai dari preventif terus. Menyampaikan sebanyak-banyak informasi kepada masyarakat bahwa ada banyak channel yang bisa dimanfaatkan. Bisa langsung datang ke Bawaslu, ke KPU ataupun ke pemerintahan. Baik itu di DPR maupun di eksekutif, ya ini Kominfo melalui channel-channel yang ada. Oke, kita ke Pak Steve. Kalau melihat fenomena saat ini, lebih banyak anak muda atau masyarakat yang lebih suka melaporkan sesuatu itu termasuk pelanggaran misalnya, itu melalui sosial media. Pandangannya seperti apa, Pak? Jadi kalau sesuai dengan regulasi yang ada, tadi disampaikan kan, kita nggak bisa menggunakan jalur semacam itu untuk menjadi dasar untuk tindak lanjut gitu. Tapi menurut saya di pemilu selanjutnya 2029 ini harus dipikirkan juga karena masyarakat ke depan kan sudah sangat aktif sekali menggunakan sosial media untuk berbagai macam aktivitas termasuk juga terkait dengan kepemiluan. Jadi saya berharap ke depan bahwa kita ada pengembangan terkait dengan pelaporan, pengaduan itu ya arahnya sudah bukan multi channel lagi tapi omni channel, mengintegrasikan berbagai macam channel yang ada kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan levelnya. Jadi kalau misalkan hanya laporan level A, level B, level C juga harus tetap dijawab, perlu juga dikomunikasikan kepada masyarakat. Jangan, menurut saya sesuai dengan prinsip bahwa pelayanan publik itu harus prima, bahwa apapun juga yang disampaikan oleh masyarakat seharusnya juga harus direspon oleh penyelenggara pemerintahan maupun juga kalau kasusnya terkait dengan pemilu ya harus direspon juga gitu. Jadi ke depan di 2029 ataupun di tahun-tahun selanjutnya memang terkait dengan hal semacam itu harus direspon. Jadi misalkan ada yang dari Twitter, ada yang mention di Twitter, ada yang mention di Facebook, ada yang mention di Instagram dan lain-lain. Kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu mampu untuk menjawab, bukan dengan alasan bahwa kita tidak mampu dan seterusnya. Seharusnya kita wakil-wakil rakyat kita yang di Senayan itu harus memikirkan sampai ke situ, bahwa jangan sampai aspirasi masyarakat itu terhambat karena persoalan yang tadi, kita harusnya menggunakan channel A, channel B saja, dan dengan persyaratan channel A, channel B saja. Seharusnya eranya sudah berkembang kan ya Mas ya, eranya sudah berkembang, maka kita harus mengadopsi perkembangan zaman itu ke depan. Kalau sekarang udah nggak mungkin, tapi ke depan saya berharap bahwa sosial media itu juga menjadi bagian yang harus direspon. Aktivitas di digital itu juga harus direspon. Sosial media pasti akan banyak sekali hambatan di sana, tapi sebisa mungkin kita sudah menginjak ke satu langkah yang mendekati audiens kita, masyarakat kita yang sudah sudah sangat aktif di dunia digital. Kayak misalkan nanya ya sebagai contoh, bener nggak sih sistem kita besok itu tertutup atau terbuka gitu? Rame itu di Twitter, rame di sosial media. Nah kita berharap bahwa isu-isu semacam itu, contohnya ya, itu segera direspon oleh pihak-pihak yang punya kewenangan untuk merespon, gitu. Di channel-channelnya mereka merespon itu. Ataupun kalau misalkan ternyata itu adalah influencer yang melempar pertanyaan, isu gitu kan, itu kok zaman sekarang menjadi viral kan. Nah untuk
Kalau negatif itu parah, tapi kalau positif nggak masalah. Karena yang negatif ini harus segera direspon. Misalkan ternyata itu adalah hoax gitu kan, pihak terkaitnya dari Bawaslu, KPU harus merespon. Apalagi itu influencer ya, yang misalkan dia punya massa sampai jutaan, dia berkomentar tertentu yang ternyata arahnya adalah ke negatif, harus direspon, harus dikonter segera. Pemerintah juga misalkan ke depan punya kemampuan omnichannel, itu juga bisa menyampaikan dengan lebih baik, elegan untuk menjawabnya. Jadi saya berharap ke depan di 2029 dan seterusnya bahwa pemerintah kita level dari pusat, daerah punya kemampuan untuk ke sana dan mampu menganggarkan. Pasti persoalan selanjutnya kita nggak punya anggaran, nggak punya timnya loh. Bawaslu tuh jumlah orangnya cuma sedikit. Nah, gimana dipikirkan kita punya sistem, punya orang penyelenggara yang bisa juga mengadopsi perkembangan zaman, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam kontekstual pemilu ini. Jadi jangan mengabaikan kelompok-kelompok masyarakat. Apalagi sekarang kalau kita bicara Gen X dan milenial itu porsinya besar. Gen Y itu ya memang besar, tapi juga ada yang belum punya kesempatan untuk memilih ya. Betul. Tapi dua kategori ini sangat aktif di dunia digital dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini suara-suara yang nyaring juga di dunia digital, tapi tidak di dunia nyata. Di dunia digitalnya nyaring dia, dialektika macam-macam di sini. Dan ini harus ditampung juga dan harus direspon oleh pemerintah seharusnya kelompok-kelompok ini. 2029 kelompok Gen Y ini dia akan menjadi mayoritas juga dengan anak-anak milenial juga gitu kan. Itu juga harus dipikirkan bagaimana 2029 suara-suara dari mereka yang ada di digital didengar dengan metode, mekanisme dan seharusnya ya sesuaikan. Sekarang karena ada verified ya, sosial media yang udah ada centang biru dan lain-lain itu itu juga bisa dipakai sebagai jaminan seharusnya gitu kan. Misalkan digital ID card gitu kan dan lain-lain harusnya juga mengarah ke sana gitu. Jadi ke depan kita memang harus mengikuti zaman lah. ID card yang terverifikasi, punyanya pemerintah juga ada kan. Kalau dia sudah punya seperti itu bisa jadi jaminan juga bahwa si orang yang bersangkutan yang menggunakan akun juga terverifikasi. Artinya ke depan respon pemerintah ini harus benar-benar melek terhadap literasi digital dan juga keterbukaan informasi secara digital seperti itu. Pak Steve, harapannya terkait dengan menampung aspirasi pemilih pemilu tahun 2024 apa Pak? Jadi harapannya ke depan bahwa pemanfaatan teknologi yang kita miliki bisa digunakan secara maksimal. Kemudian dari sistem itu kita bisa berharap ke depan ada tindakan secara sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Jadi setiap laporan bisa ditinjau secara maksimal oleh teman-teman dari Bawaslu maupun penyelenggara yang lain. Kemudian yang paling penting menurut saya terkait dengan sistem ini adalah ini menjadi channel yang menarik buat masyarakat, bahwa masyarakat tidak ditutup untuk ikutan dalam pesta demokrasi ini. Jadi aspirasi masyarakat, laporan masyarakat, kemudian pengaduan itu bisa diberikan jalannya gitu. Jadi ketika kita bicara demokrasi ke depan ini yang sangat dekat 2024, ya masyarakat sebenarnya bisa menyampaikan berbagai hal di channel-channel yang kita miliki. Sehingga ke depan harapan lagi pesta demokrasi ini tidak menjadi panas, tapi sebenarnya menjadi adem ayem. Demokrasi yang sukacita, yang gembira, kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin ataupun wakil rakyat yang memang sesuai dengan harapan masyarakat secara luas, sehingga kita bisa berkegiatan selanjutnya dengan adem ayem. Harapan saya melalui channel-channel yang sudah dikembangkan, baik itu Bawaslu, kemudian Kominfo, itu juga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk ikutan dalam proses-proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini, sampai dengan bukan hanya pemungutan, tapi juga sampai nanti akhirnya adalah pelantikan orang-orang yang dipilih di 2024. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Saya ada pesan dikit boleh nggak ya? Boleh. Jadi karena eranya digital, kita harus hati-hati dengan berita yang beredar di masyarakat, di ruang-ruang digital. Kita harus mengisi ruang-ruang digital itu dengan konten yang positif. Kalau itu ditengarai itu adalah informasi yang hoax gitu, kita harus segera tidak ikut-ikutan untuk menjadi yang menyebarkan, ataupun kita bahkan menjadi yang mengkrit informasi yang
meresahkan bagi masyarakat. Oke, artinya kita juga tidak boleh latah dengan apa yang saat ini terjadi. Betul. Belum tentu itu benar seperti itu. Saring Baik. sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Bijak Seluruh Jogja, berbicara. Ya. demikian untuk podcast kita diseminasi konten positif Aru-Aru Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Sutrisnowati SHMH MPSI dari Komisioner Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ibu Riris Puspita Wijaya Kridaningrat STM ACC, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Saya Muhammad Hafid, ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Demikianlah untuk podcast diseminasi konten positif Aru-Aru Diskominfo DIY. Sampai jumpa sedulur Jogja.